Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah ini kali pertama kita hadir di majelis Al-Manar ini setelah libur lebih kurang 2 bulan, ibu-ibu ya. Tapi sebelumnya udah mulai kan? Udah kan? Dengan saya kali pertama ya, ketika kita melewati bulan Syawal. Syawal sudah lewat sekitar 2, ini tanggal berapa ya? Ya, tinggal sekitar 1 sampai 2 hari yang lalu, ibu-ibu ya. Maka sesuai dengan judul yang telah diamanahkan kepada saya, membahas tentang bab penawar hati, tentang bab hablum minan nas. Saya nggak terlalu tahu kenapa judulnya penawar hati, mungkin lagi pada sakit hati semua, ini tak tahu juga saya. Yang jelas kita akan membahas beberapa dalil, beberapa ayat untuk kemudian kita selesaikan. Dalil-dalil dan ayat yang saya sampaikan ini dibungkus bawa pulang diamalkan. Cara mengamalkannya nanti saya sampaikan di akhir kajian ini. Oke? Lebih kurang 30-35 menit ke depan kita akan bahas tentang bagaimana PR kita terhadap sesama manusia yang lain. Saya minta maaf, terlalu banyak ilmu yang kita pelajari di pengajian BKMT, di Permata, kemudian di pengajian masjid, belum lagi arisan RW, arisan RT. Sebanyak itu ilmu yang melayang-layang di otak kita. Kayak mana cara mengamalkannya itu nanti akan saya sampaikan lebih kurang di 10 menit terakhir. So, ibu-ibu fokus dulu, kita bahas beberapa dalil dulu untuk kemudian nanti kita kasih tahu cara mengamalkan di akhir pengajian ini. Cocok? Oke. Pertama, dengan sesama manusia, apa yang harus kita hindarkan? Ya, apa yang harus kita hindarkan? Sering saya sampaikan kepada jamaah saya online dan offline, saya sampaikan bahwa berhenti menyakiti hati siapapun. Ada dalil dalam Al-Quran terkait dengan ini. Jadi ini bukan saya yang ngomong, bukan saya yang perintahkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtalam buhtiman wa isman mubina." Dalam dalil dikatakan, siapa yang menyakiti hati orang lain, yang mana orang lain itu sebenarnya dia tidak punya salah atau dia tidak melakukan salah, oke? Faqad ikhtalafu buhtana wa isman mubina. Kita nyakitin hati orang lain yang orang lain itu tidak berbuat salah, isman mubina, maka kita melakukan dosa yang sangat besar. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang saya maksud. Masuk surga itu butuh proses. Semua pengen masuk surga? Apa proses masuk surga? Satu, kita harus merasakan sakit mati dulu. Dan sakit mati itu luar biasa. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapisan kulit. Yang kedua, kita harus merasakan siksa kubur dulu. Siksa kubur itu nyata dan pedih. Yang ketiga, kita harus dibangkitkan dulu di padang mahsyar. Di padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, kita akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Setelah itu kita harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah kita itu pengen masuk surga, bisa jadi ada halangannya. Halangannya apa? Jangan-jangan kita pernah nyakitin hati orang, dia tuntut kita. Bu Des, ini dulu Bu Des, tak usah masuk surga dulu Bu, kena ranjau. Kenapa? Ibu pernah menyakiti hati saya. Selesaikan dulu, kasih dulu amal ke dia. Bu, jangan masuk surga dulu. Kenapa? Karena ibu punya hutang sama saya tapi tidak ibu bayar. Ranjau lagi. Bu, jangan masuk surga dulu, kata anaknya. Kenapa? Ibu dulu saya lalai, saya tak sholat, ibu tidak menyuruh saya untuk ibadah. Dipertanggungjawabkan. Ini maaf. Di dunia ini aja kita sayang-sayang sama anak. Anak, I love you nak. Bang, aku tak bisa hidup tanpamu bang. Ustazah Nela, uhibbuki fillah. Di dunia Bu, aku mencintaimu karena Allah, syalalala. Di dunia Bu, di akhirat kita akan saling menuntut dan meminta pertanggungjawaban. Kalau saya menceritakan ibu, saya masuk surga, ibu akan tahan saya. Tidak usah masuk surga Ustazah. Kenapa? Ustazah kemarin tidak menyapa saya karena Ustazah sakit hati. Terputus. Bu, memang kita pengen satu keluarga masuk surga, betul? Pengen suami masuk surga, anak masuk surga, menantu masuk surga. Tapi ingat, pada akhirnya di akhirat kita cuma masing-masing saja. La yadhiratun wizra ukhra. Kita tidak menanggung beban dosa orang lain, tidak. Dan kita tidak menanggung beban pahala orang lain. Maka ibu-ibu berhenti menyakiti orang lain. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat faqad ikhtalafu buhtanan wa isman mubina bighairi maktasabu faqad ikhtalafu buhtanan wa isman mubina. Siapa yang menyakiti hati orang lain lalu kemudian ketika orang itu dia sakiti tapi orang itu sebenarnya tidak salah, maka isman mubina, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan berdosa. Karena berdosa itu akan mengakibatkan catatan amal keburukan kita ditambah dan semua amal akan dipertanggungjawabkan. Ustazah, kayak mana kalau kita udah berdosa? Kita nyakitin hati orang lain, kita nyakitin hati tetangga, kita nyakitin hati teman, kita nyakitin hati kawan kelas kita. Gimana caranya? Cara pertama apa? Minta maaf. Cara kedua apa? Masih ingat cara menghapus dosa? Satu, minta maaf sama orangnya. Yang kedua apa? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanatamhuha, yaitu ganti setiap kesalahan dengan kebaikan. Kan gitu kan? Masih ingat ya? Ganti setiap kesalahan dengan kebaikan. Kita nyakitin orang, tambah sedekahnya dari 2.000 jadi 5.000. Kita nyakitin orang, tambah sholat duhanya dari 2 rakaat, tambahkan jadi 4 rakaat. Kita nyakitin orang, maka tambah ibadahnya dari duhanya 4 rakaat menjadi 8 rakaat, bahkan 12 rakaat. Intinya adalah jangan kita berusaha atau sedikit pun menyakiti hati orang lain meskipun sedikit. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam.
Kalau seandainya memang boleh gak ngomong yang tak baik tentang orang, gak boleh. Sikit pun gak boleh. Hanya ada dua pilihan. Ngomong baik-baik, kalau tidak diam. Ngomong jelek-jelek sikit-sikit boleh gak? Gak boleh. Setiap apa yang kita omongkan akan dipertanggungjawabkan. Oke, clear? Itu yang pertama, harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang menyebabkan hati kita dengan sesama manusia ini menjadi tenang? Oke? Apa dalilnya? Nih, pertama apa tadi? Jangan sebisa mungkin jangan menyakiti. Kan saya udah pernah bilang, lebih baik disakiti daripada menyakiti orang. Kalau kita disakiti, kita ngerti cara memaafkan orang, kita lebih berilmu. Orang berilmu disakiti aja tidak ada masalah. Dia ngerti cara menanggapinya, dia bisa sabar tentang apa yang dia sedang hadapi. Tapi kalau kita yang nyakitin orang, belum tentu orang itu bisa memaafkan kita. Dan ini repot banget, repot sekali. Jadi jangan nambah kamus orang-orang yang kita sakiti. Saya sering nengok orang itu nggak punya standar hidup. Dia disakiti, dia balas, terus dia merasa sukses. Nel, iya, kasar dia sama aku, kasarin dia, terdiam dia Nel, menang aku, gitu ya. Menang, padahal dia sedang tidak beriman, dia bilang dia menang. Sabar adalah tanda kemenangan. Terus saja gimana? Saya udah bersabar, tapi saya nggak tahan karena saya disakiti. Nggak ada cerita bertahan dalam kesabaran itu. Kan ada dalil, isbiru, sabiru, rabitu. Sabar, bertahan dalam kesabaran itu. Bude disakiti, sabar. Sakiti lagi, tenang. Disakiti lagi, tenang. Apa dalilnya? Yang penting jangan nyakiti. Kan gitu kan Bude? Disakiti lagi, tendang lagi. Disakiti, tenang. Jangan lepas Bude. Rabitu, bertahan dalam kesabaran. Jangan dilepas. Oh, tengoklah ya. Udah setahun aku sabar. Enggak gitu. Iya, kan coba ya. Kan tadi kita bilang faqad ikhtalafu buhtana wa ismam mubina. Kalau kita nyakitin orang, maka kita berdosa besar. Kalau kita nyakitin, kalau kita disakitin dosa enggak? Kalau kita disakitin dosa enggak? Enggak dosa. Kalau kita disakitin gimana? Sabar. Pakai dalil lain. Isbiru, sabiru, rabitu. Sabar, bertahan. Bude disakiti, tahan. Disakiti, tahan. Disakiti, ingat muka ustazah. Kata ustazah, tahan. Tahan aja. Nggak akan ngefek. Semua akan baik-baik aja kok. Kita juga nggak perlu baik di mata manusia. Yang penting baik di mata Allah. Nggak perlu kita paling hebat di mata manusia. Nggak perlu. Kita udah berbuat baik dibalas dengan keburukan, tidak ada masalah. Yang balas bukan dia, yang balas adalah Allah. Kita punya prestasi, manusia juga nggak harus tahu. Yang penting prestasi kita di mata Allah. Tahan Bude. Jangan Bude udah tahan. Ih kok Bude ya? Karena Bude itu di depan. Nah, gitu ya. Makanya jangan udah entar lagi Kawati nih. Iya, tahan. Nah, tahannya itu kapan? Tahan, jangan membalas Bude. Jangan Bude tahan. Ujung-ujungnya udah setahun Bude kejar orang itu. Ustazah, saya udah tak tahan. Setahun saya sabar. Kok gini kan saya diam. Sekarang saya tak bisa diam. Dah, berarti kemarin tuh setahun Bude gak sabar. Tapi hanya memendam rasa yang tak sampai. Nah, itu bukan sabar namanya. Sabar bukan berarti sekedar memendam. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Sabar itu ya bertahan. Ada nggak batas sabar? Sabar itu ada batas nggak? Batas sabar adalah batas keimanan itu. Sampai di mana kita sabar, itulah iman kita cuma. Makanya kalau mau tahu orang itu beriman atau tidak, coba bikin marah kayak gimana cara dia marah. Bude nanti kalau punya menantu, calon menantu bilang sama anaknya, "Nak, itu kan kamu ta'aruf sama dia nak. Coba nak kamu bikin atau lakukan sesuatu di mana dia marah. Tengok cara marahnya. Kalau ada laki-laki sekali marah, kita beri ajalah
nggak apa-apalah, kita putus aja lah. Wah, nanti sehari 3 kali talaknya Bude. Ya kan? Tapi kalau dia sabar, maka itulah caranya. Jadi kalau mau lihat gimana kualitas orang, lihat saat dia marah. Dan mau lihat baiknya orang, lihat dia baik nggak saat dia disakiti. Bu Des kasih saya sesuatu, terima kasih Bu Des, saya balas dengan kebaikan. Bu Des, ini dari saya, itu namanya saya bukan baik, itu biasa membalas kebaikan. Yang baik itu adalah ketika Bu Des menyakiti saya tetap bertahan tidak menyakitinya, itulah iman. Paham? Anggu-anggu aja entah iyo entah enggak. Baik saat orang baik itu biasa, tetap baik saat orang itu berlaku tidak baik, itulah yang luar biasa. Itulah iman yang sesungguhnya, itulah akhlak. Biarkan orang yang menyakiti, biarkan orang yang menyakiti, biarkan orang yang menyakiti kita itu bingung. Ini orang tahu nggak dia disakiti? Kok dia udah diceritakan, digimana-gimanain, koknya biasa-biasa aja yo, sampai pening kepalanya. Itulah keimanan. Jadi jangan dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit nggak mau aku buktikan segala-galanya sampai ke alam barzakh. Nggak usah, nggak perlu ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi Bude, jadi Bude bertahan dalam kesabaran, bukan dipendam. Dengan suami juga gitu. Habis dengar pengajian ustazah, kata ustazah sabar. Kok tapi? Tafadhol. Balasannya nggak langsung saja, lewat status. Oke. Maksudnya kita sabar tapi balas lewat status. Siapa yang punya kerja? Bu, seandainya adalah metode dakwah dengan menyindir lewat status, tiap hari saya buat status. Menyindir lewat status tidak metode berubah orang yang benar. Bayangkan kalau ibu buat status, ada berapa banyak orang berprasangka atas status ibu. Oh, ini aku enggak ya? Oh, ini kemarin dia punya masalah nih dengan ini. Oh, kok dia kayak gituin aku ya? Wih, dia mau status lu untuk kau nak. Gosip jadinya satu komplek. Ya kalau dia berubah, kalau enggak mati awak. Paham ya? Jadi buat status pikirkan dulu. Apakah status dipertanggungjawabkan di mata Allah? Dipertanggungjawabkan. Apakah komentar dipertanggungjawabkan di mata Allah? Dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada kanal gosip, berita viral, kalau ada akun suka meng-up gosip-gosip semua, lalu ibu-ibu komen, Masya Allah kok gitu ya, ini Masya Allah gitu juga, Masya Allah aku gak nyangka ya kok dia gitu ya, Masya Allah. Gosip, selamat tanggung jawab di akhirat. Nah, jangan asal mencatat aja, semua dipertanggungjawabkan. Jangan bikin status. Oke, status nyindir. Kalau minta orang bayar hutang, minta sama orangnya, jangan status hutang bayar woi. Tersinggung satu alam semesta yang punya hutang nanti. Paham ya? Nah, satu, apa dalil walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ikhtalafu buhtanan wa isman mubina. Please jangan sakiti banyak orang. Karena setiap kita menyakiti orang, kita dapat dosa. Sementara capek kita belajar, menuntut ilmu, panas-panas datang ke masjid, mengantuk-ngantuk sholat tahajud, mengantuk-ngantuk sholat doa, mengantuk-ngantuk ngafal ayat, mengantuk-ngantuk zikir. Kita bikin dosa dengan nyakitin orang. Aduh, ibadah susah, bangun malam susah. Jangan capek datang majelis taklim, milih bajunya pun capek, panas-panas, jalan kaki, naik motor. Jangan bikin dosa. Kecilkan dosa, perbanyak pahala. Yang kedua, kalau kita yang tersakiti, sabar dan gak cukup dengan sabar, tapi bertahan dalam kesabaran itu, insya Allah dia hilang dengan sendirinya. Bude, kalau ada orang yang zolimin Bude, ke Bude lagi ya? Iya. ada orang yang zolimin kita, tenang aja, semua cuman sementara.
Ya, buat ibu-ibu semua cuman sementara, nggak boleh. Sementara aja, sampai di mana lah dia mampu nyakitin kita? Sampai di mana taloknya? Paham? Ya. Hah? Insyaallah? Insyaallah. Ragu. Yang ketiga, paling penting ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nomor 3, 1 jangan sakitin, 2 kalau disakitin sabar aja. Sabar tuh mudah kok, Bu. Kenapa saya bilang mudah, Bu? Karena bisa dilatih, Bu. Ibu pernah dengar kata-kata filosofi teras? Tak pernah dengar? Tidak semua hal harus ibu masukkan ke kepala ibu. Kata-kata orang, sindir-sindiran orang, caliak-caliak buruk dari orang, jangan dimasukkan ke psikoma. Diteras aja, Mak. Yang di sini yang dimasukkan apa? Arti bacaan sholat, arti ayat pendek, ceramah Ustazah Nela, ini dimasukkan ke sini. Kata-kata orang jangan masukkan. Itu adalah bentuk cinta diri kita. Clear? Nomor 3 nggak jadi-jadi dari tadi. Nomor 3, ada dalil tentang bagaimana menawarkan hati kita supaya lebih tenang. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olokkan sebagian kaum atas sebagian yang lain, karena bisa jadi orang yang diolok-olokkan lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Ibu-ibu, ini sesama kaum. Saya kadang-kadang pening kepala. Ada orang yang Rabbana di masjid ditegur oleh kaum yang lain, dia bilang jangan berobbana. Ada wanita mantap bacaan qiraah di masjid ditegur, katanya perempuan tak boleh mengaji di masjid, suara adalah aurat dan seterusnya. Ada orang yang pakai kunut dibilang orang tak paham, padahal kunut boleh menurut Imam Syafi'i. Ada orang yang tak pakai kunut dianggap tak taat kepada ulama madhab, padahal Imam Abu Hanifah tidak menganjurkan kunut subuh. Yang kita pusing itu adalah sesama Islam, sesama orang beriman, bahkan sesama orang yang berilmu saling mengolok-olok. Dan lebih parahnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'do. Lebih parahnya adalah mencari kesalahan kawan. Tuh, ngeri sekali. Salahnya dicari-cari. Allah tutup aibnya, kita nampak-nampakkan kesalahannya. Allah tutup, kita nampak-nampakkan kesalahannya. Enggak boleh. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Rasulullah SAW ketika meninggal dunia? Apa katanya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Maka kita tak boleh saling mengolok-olokkan, tak boleh saling mencari-cari kesalahan. Kita tepiskan perbedaan, kita utamakan persatuan. Makanya karakter, kalau kita bertemu dengan orang, karakter kita lagi belajar, karakter kita dengan tetangga, satu RT, satu RW, besarkan kebaikan kawan, kecilkan kesalahan kawan. Besarkan kebaikannya, kecilkan kesalahannya. Masalahnya setan ikut-ikutan. Salahnya yang kecil kita besar-besarkan, kebaikannya yang besar kita kecilkan. Nauzubillah. Maka saya berpesan kepada semua jemaah, please, kalau ada Allah lihatkan sama kita kesalahan kawan, entah dia tetangga kita, entah dia adalah orang tua kita, entah dia adalah menantu kita, entah dia adalah dosen kita, entah dia adalah guru kita, entah dia adalah ulama kita, entah dia adalah misalnya anak kita, entah dia adalah misalnya pemimpin di antara kita, ada kesalahannya, cobalah cerdas sedikit, lihat betapa banyak kebaikannya di belakang dibanding kesalahannya yang kecil. Karena Allah itu nggak akan mungkin mendampakkan kesalahan besar kita, karena maha besar Allah dari zalim kepada hambanya. Kesalahan yang Allah tampakkan, aib yang Allah buka pada seseorang, pasti itu kecil saja. Karena la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan orang itu, melainkan dia mampu memikulnya.
Maka kalau nggak bisa membantu orang, minimal jangan mengolok-olokkannya. Nggak bisa menemani saat dia salah, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Nggak bisa meringankan beban orang tua, minimal jangan menyusahkannya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dia. Dan ayat tadi apa kelanjutannya? Walan nisa, dan jangan perempuan satu mengolok-olok perempuan yang lain. Nah, ini sesama perempuan nih. Wih, alisnya kok bengkok yo. Iyo, makin di salon makin tapu apa modelnya. Jangan. Jangan mengoleh-oleh, jangan mengejek. Dan kemudian jangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Panggil dengan panggilan yang baik. Coba nengok, ya kira-kira dia suka dipanggil apa? Siti Aisyah dipanggil Humairah, dia senang. Panggil orang dengan panggilan yang dia suka. Jangan kalau dia pendek, bulat, boleh. Tapi ustazah, ada teman saya yang dia tinggi betul, karena panjang dia. Lalu kami manggil dia Jang. Boleh gak sah? Boleh gak? Hah? Selagi dia enjoy, tapi harus terverifikasi. Jangan-jangan dia angguk-angguk aja kayak ibu, rupanya gak enjoy. Nah, ya kan? Harus terverifikasi. Jang, kata kita gitu kan. Dia santai, dia aman, maka insya Allah gak ada masalah. Tapi panggillah seseorang dengan panggilan yang dia senang. Clear? Banyak PR lah. Satu apa tadi? Jangan nyakitin. Dua, kalau disakitin, bertahan dalam kesabaran. Aku udah sabar ya, udah 2 tahun aku diam. Kemudian yang ketiga, jangan mengolok-olok ya. Jangan mengolok-olok orang lain. Oke? Nah, ini yang ketiga. 3 ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kalau kita clearkan, kalau kita amankan, insya Allah tentu kita lebih baik ke depan ya. Oke? Nah, kemudian yang keempat, ibu-ibu, nanti di akhir pertemuan saya akan berikan cara mengamalkannya. Kemudian yang keempat, terakhir ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi manusia itu adalah manusia yang kira-kira orang merasa aman di dekatnya. Ada dalil diriwayatkan seperti ini. Khairukum mayyurja khairu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'man syarruh, dan orang merasa aman kalau terlihat salah di depan dia. Saya ulang ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang diharapkan kebaikannya, dan wa yu'man syarruh, dan kalau kita punya kesalahan, kita merasa aman nampak salah kita itu sama dia, karena dia adalah orang yang amanah, nak menyampaikan kemana-mana, dia tidak sampaikan kemana-mana. Nah, kita tentu pengen jadi orang yang kayak gitu ya. Contoh, misalnya saya nih, contoh aja ya, ini bukan ini sebagai contoh. Misalnya nih, saya diharapkan kebaikannya oleh Kak Leni. Oke? Wa yu'man syarruh, dan Kak Leni merasa aman menceritakan kekurangan hidupnya kepada saya. Kenapa Kak Leni aman, nyaman menceritakan kekurangan dan masalah keluarganya kepada saya? Karena saya amanah. Itulah sebaik-baiknya manusia. Dan manusia yang tak baik adalah manusia yang kalau dekat dia orang merasa tak aman. Baik tak aman dari gosip maupun tak aman dari fitnah. Jangan cerita sama dia lagi, nyampai nanti itu bahaya, neraka tempatnya. Ada lagi orang yang suka berjalan dari rumah ke rumah. Kalau udah ada dia, apa kata kita? Lah datang lo orang tu lihat. Pandai yang kebalo. Ala tukang gosip lah datang tu. Kalau ada gitu ya Allah. Kalau ada di lingkungan kita orang kayak gitu, ingatkanlah tuh, kasihan kita. Misalnya dia kalau datang tuh ceritain orang terus kan, dia datang mau nyolek, terus kita pura-pura tidur. Kalau ada orang kayak gitu, selamatkan dia, ingatkan dia, fulan, kalau ke rumah orang tuh jangan lama-lama, jangan suka ngomongin orang, nanti orang tuh tak suka kalau kamu di situ. Gitu loh. Ya, nah, kalau bisa sih kita jadi orang yang apapun. Karena sedekah itu adalah ketika orang bercerita, kita memberikan jalan keluar,
itu adalah sedekah terbaik. Berubah hidupnya, berubah masa depannya, berubah ibadahnya, itu adalah warisan terbaik. Uang kita sedekahkan bisa habis, tapi kalau ilmu bertahan sampai dia meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Nah, pertanyaannya, Ustazah, kata Bude, Bude lagi, Ustazah, saya pengen tidak menyakiti, saya pengen jadi orang sabar, saya nggak mau mengolok-olok orang, saya pengen menjadi orang yang diharapkan kebaikannya. Cuman caranya? Caranya adalah belajar satu persatu. Saya ulang ya, belajar satu persatu. Jangan semua ilmu itu dimasukkan ke otak, kemudian mengamalkannya tak bisa. Gak boleh. Caranya gini, saya sampaikan. Misalnya, Bude lagi gak apa-apa lah ya. Nanti ditanyanya pula Bude, lewat mana Ustazah pulang, saya terus yang kena deh. Misalnya, Ibu bulan ini atau Kak Leni bulan ini pengen belajar tidak menyakiti. Fokus bulan ini dulu. Gimana dari tanggal 10 Mei sampai 10 Juni tempel di kulkas, ambil pena, menjaga lisan. Sekali lisannya lepas, kepala abang golang, kan? Tandain, cus. Pokoknya 1 bulan ini gimana ceritanya kita tidak menyakiti. Gitu caranya. Belajarnya per bulan. Paham maksudnya? Nah, misalnya bulan depan saya mau belajar tidak mengeluh. Fokus aja. Bulan depan tuh untuk nggak ngeluh. Tahan. Kalau ngeluh, tahan 1 bulan. Insya Allah nanti terbiasa untuk nggak ngeluh. Sekali ngeluh, centang. Sekali ngeluh, centang. Sekali ngeluh, centang. Usahakan centangnya berkurang tiap hari. Oh, saya ingin belajar sabar kalau suami saya ngomel. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebulan. Jadi jangan semuanya amburadul, nggak bisa. Belajar ilmu juga kayak gitu. Saya pengen belajar gimana cara berakhlak yang baik. Sebulan, akhlak aja. Seperti itu. Jadi biar nggak bercampur-campur. Tentukan mulai hari ini mau belajar yang mana. Saya ingin belajar bangun tahajud malam sebulan. Caranya adalah tidur dulu pulas-pulas, bangun dekat-dekat azan subuh. Jangan jam 2, kurang puas tidurnya. Dekat-dekat azan subuh misalnya, sebulan. Saya pengen belajar untuk bisa menghargai orang sekecil apapun kebaikannya. Belajar. Jadi kalau ketemu orang makasih ya, ketemu orang makasih ya. Saya pengen punya banyak teman. Saya harus kenal 3 orang 1 hari sebulan. Berarti 30 hari 90 orang. Jadi lambe-lambe per bulan. Paham? Lambe anggotnya. Paham ya? Saya belajar ilmu juga seperti itu. Misalnya saya ingin belajar zakat. Saya baca semua buku tentang zakat sebulan. Saya takkan tengok buku lain. Saya ingin belajar misalnya bab talak. Saya belajar sebulan. Saya takkan baca buku lain. Jadi otak ini dia pakai folder. Nah, mengamalkan ilmu juga seperti itu. Saya pengen tahan marah. Bulan ini saya tahan. Saya pengen bangun lebih awal. Dari jam 5 menjadi setengah 4. Bulan ini saya latihan. Walaupun nanti dalam latihannya itu terputus-putus, tapi harus satu persatu. Saya bulan ini misalnya mau belajar tidak ngantuk saat mengaji Quran. Coba belajar. Tah caranya sebelum kita baca Quran, kita cuci muka. Entah kita ingat masa lalu kita yang buruk, kan kita nggak tahu kan? Sehingga kita tidak ngantuk. Oke? Demikian, semoga yang sedikit ini ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal
الجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا عافية في جسدنا زيادة في علمنا بركة في رزقنا توبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت نجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهدن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا العالمين اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من هبال النيران اللهم استجب عنا يا الله استجب عنا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.